Selamat bertemu kembali di My Channel Peti Kemas, salam saham-saham siap terbang. Dan jangan lupa like, komennya, sekalian di subscribe, bunyi loncengnya, agar jangan ketinggalan saham-saham siap terbang bosku. Dan bila kawan-kawan yang belum bergabung di Men Sekuritas Sales B73 sayang bagat bosku, Men Sekuritas Sales B73 ini memperhatikan para nasabahnya, baik dalam tradingnya, baik ketika live trade, kita setiap harinya mengadakan live trade setiap hari bursa, bila ada pertanyaan-pertanyaan penting kita sambut apa gendala-gendala Bapak Ibu, dan kami setiap saatnya memberi emiten-emiten saham yang mana yang cocok di ODT-in, yang mana di swing-in, semua itu kami beri gratis tanpa Anda bayar 1 sen pun, free bot scalping dan swing, aleratme setiap hari bursa, semua free, cukup Anda buka Men Sekuritas Anda layak menjadi member Omega Trader dan Group B73, kedua grup ini satu arah bagaimana cara membantu member-membernya agar kedepannya mandiri kedepannya. Hari ini saya membuat satu konten permintaan teman dari Peti Kemas, bagaimana cara mendapatkan harian dari bursa saham, ataupun ATM harian untuk menambah-nambah pendapatan harian. Bila teman-teman pun, kalau mau dibahas saham-saham yang dikoleksi ingin bertanya boleh komen di YouTube, saya pasti tolong analisa saham tersebut bagaimana masa depan saham tersebut secara teknikal ya, bukan saya yang angkat saham tersebut, hahaha. Yang perlu Anda ketahui ketika Anda hendak masuk ke emiten saham, Anda harus tahu dulu, saham itu keadaannya bagaimana, saham itu pergerakannya ada 3 ya, 1, bullish atau uptrend, 2, bearish atau downtrend, 3, sideways atau konsolidasi. Sebenarnya dimanapun atau bagaimanapun pergerakan emiten saham tersebut, boleh di ODT, kunci utamanya Anda harus tahu di mana support di mana resistance-nya. Kalau saran saya masuklah di saham-saham yang lagi bullish, agar Anda aman apabila sangkut di emiten saham yang salah masuk, karena tipe orang bermacam-macam, kalau Anda tipenya anti CL atau cut loss lagi bagusnya Anda masuk di saham-saham bullish. Ketika harga datangnya dari sini, kita belum tahu ini saham bullish atau bearish. Ketika harga naik atau cendol menanjak ke atas setelah itu harga koreksi membuat low baru, di sini kita sudah dapat gambaran antara low sebelumnya dengan low saat ini. Setelah kita tahu support sebuah emiten saham, kita tinggal menunggu timing atau waktu yang tepat untuk masuk, disitulah saatnya kita ODT memanfaatkan peluang, dan kita harus melihat di mana resisten saham tersebut nantinya atau high-nya. Ketika harga memang mantul atau cendol bergerak ke atas disitulah kita baru masuk di emiten saham tersebut, Anda harus waspada ketika harga mendekatin high sebelumnya, rawan koreksi, karena di situ kita belum tahu di mana high-nya sebenarnya. Setelah dapat tahu high-nya di situ, cendol ke satu merah atau harga koreksi atau cendol kedua kita sudah boleh TP atau take profit. Kita tinggal menunggu si emiten saham tersebut kembali ke supportnya. Perlu Anda ketahui support dan resisten kelihatan sederhana, tetapi teknikal ini sering diabaikan para trader ketika live market. Dari sini low sebelumnya ke low seterusnya kita sudah dapat gambaran bahwa emiten saham bullish dari temperam panjangnya dan high sebelumnya membuat high baru, tetapi bergerak di area terbatas. Dengan membuat garis line tersebut kita menunggu kapan harga atau cendol tersebut bow dari garis line tersebut atau breakdown, jadi kita bisa cepat tahu. Apabila cendol lewat dari garis support tersebut, baiknya kita memperhatikan pergerakan emiten saham tersebut, apakah dia sudah downtrend atau cendol kembali masuk ke dalam, kita harus bersabar menunggu, apakah cendol tersebut hari itu masuk ke dalam spotnya atau justru berbalik arah kita jangan keburu mengambil tindakan, jikalau hari itu atau besoknya atau hari lain cendol balik ke garis atau ke supportnya baru kita boleh masuk, agar kita melatih mindset atau trading plan kita sesuai dengan apa yang kita rancang, waktunya masuk kita masuk, dan waktunya keluar, kita harus keluar.
jangan paksakan kehendak kita, atau tebak-tebak buah manggis. Setelah harga atau candle berdiri di support dan harga atau candle menembus resist garis line, di situ sudah harga atau candle sudah bow menembus resist itu dikatakan sudah berganti musim menjadi bullish atau keluar dari sideways-nya. Di sini pun boleh scalping, tetapi resikonya pun berat. Anda harus ikut SL, atau Anda harus patuhi trading plan Anda. Ketika di support Anda masuk ketika harga tidak mendukung, contoh Anda masuk di support ternyata candle berbalik arah malah harga down, Anda segera cel atau cut loss, jangan tunggu hingga minus Anda tambah dalam, dan begitu juga di pergerakan sideways atau konsolidasi bisa juga ODT, tinggal tentukan di mana supportnya di mana resistennya. Yang pasti Anda harus tahu di mana support dan resisten sebuah emiten saham dan Anda perlu mempunyai kesabaran atau menunggu, itu kunci utama kita di day trading santai, bukan trading ahli kecepatan tagan ya, hahaha itu lain teknikal. Oke, kita langsung masuk ke chart yang kita bahas tadi, agar lebih jelas kita melihat pergerakan saham ketika real time, dan kita lebih mudah mempelajarinya. Dengan chart ada jejak pergerakan sebelumnya dan sesudahnya, jadi apakah teknik ini betul atau tidak, mari kita lihat. Di sini chart ITMG uptrend di tampang pendeknya, tetapi kita sebelum mengetahui chart atau candle tersebut dia mau bagaimana kemauan chartnya, saham tersebut downtrend atau bullish, setelah terjadi baru kita mengetahui saham tersebut membuat low atau high baru kita ketahui saham tersebut downtrend atau bullish. Bagaimana chart tersebut tahu saham tersebut downtrend? Secara teknikal temperam panjangnya antara high yang satu, sama high yang baru, sudah timpang tindih, atau high sebelumnya lebih tinggi dari high yang baru lebih rendah, dan low sebelumnya lebih tinggi dari low yang baru lebih rendah dari low sebelumnya, jadi bisa dikata emiten saham dalam kondisi downtrend. Di situ boleh masuk, karena ekor dari candle sudah menyentuh supportnya, begitu menyentuh support langsung masuk, tetapi Anda harus waspada ketika harga ketika berbalik arah, karena secara teknikal Anda sudah tahu bahwa chart emiten saham dalam keadaan downtrend. Ketika emiten saham sudah membuat low baru dan high baru dalam kondisi memberi bentuk downtrend atau bullish, kita sudah mudah mencari di mana support atau resistennya. Ketika sudah dapat atau sudah mengetahui support sebuah emiten saham, kita tinggal eksekusi atau ambil tindakan terhadap saham tersebut di mana mau kita masuk agar win rate kita lebih maksimal dan kerugian kita terukur. Ketika harga sampai di sin atau candle tidak kuat nanjak ke atas, kita sudah dapat tahu disitulah resist emiten saham tersebut, dan untuk menentukan kemudian resist emiten saham tersebut, kita tinggal menarik garis line antara high yang sebelumnya dan high yang baru kita sudah dapat resistnya untuk kemudian. Tetapi bila semacam gini bentuknya, gantung, candle tidak sempat menyentuh garis support atau candle sudah keburu naik ke atas lagi bagusnya Anda wait and see dulu, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Dan hanya pun belum sempat nanjak ke atas harga sudah koreksi, jadi kita harus sabar dan terukur bila mengambil tindakan.
Di sini kita boleh mengambil tindakan. Setelah harga menyentuh support dan pastikan candle tersebut berbalik arah ke atas, 1-2 candle telah nanjak baru kita masuk, bahwa garis line tersebut masih support emiten saham atau tidak kita mesti pastikan, karena sebelumnya high dan low-nya telah berubah, jadi kita harus pastikan kembali, karena emiten saham tersebut dalam kondisi temperam panjangnya Anda sudah tahu downtrend. Di sini bisa dibilang emiten saham sudah berganti musim dari downtrend menjadi BO, breakout tembus resisten, ketika di saat BO ginilah yang ditunggu-tunggu, karena win rate-nya bisa berlipat ganda, atau sebelumnya kita sudah mengetahui pergerakan emiten saham tersebut dari low sebelumnya dan high sudah menembus resisten membuat high baru dan low yang baru lebih tinggi low sekarang, inilah yang dinamakan saham tersebut berganti musim menjadi bullish. Dari harga tembus resisten harga BO, pun lumayan ya cuannya ya, lebih kurang ada 5%. Belum lagi kalau Anda sabar menunggu di bawah emiten saham tersebut, karena emiten saham sudah kita ketahui telah berganti musim, tinggal kesabaran saja yang ditunggu di situ. Karena kita sudah tahu harga atau low sebelumnya ada di bawah, dan candle sudah keluar dari sideways-nya, dan low yang baru ini pas di BO sebelumnya, jadi kita tinggal bersabar saja. Setelah harga naik, dan pergerakan mulai terbatas ke atas dan terkadang tekanan jual mulai lebih dominan, Anda harus hati-hati. Di situ ada terselip candle doji. Kalau saya mengatakan itu candle galau, biasanya bila ada candle doji ketika harga dalam uptrend itu menandakan bahwa emiten saham sudah kehabisan tenaga nanjak ke atas, tidak berapa lama pasti harga bakal longsor, ataupun kalau Anda menggunakan EMA 5 atau EMA 13 pasti emiten saham sudah ada peringatan untuk Anda keluar di emiten saham tersebut, yang pasti bila sebuah saham-saham yang nanjaknya sudah tinggi dan harga bergerak di situ-situ saja selama berhari-hari dan menunjukkan candle doji di harga ketinggian, sebaiknya Anda segera keluar, karena di situ kita bisa lihat kekuatan sellers sudah lebih kuat daripada buyers. Di sini pun Anda harus ingat, ketika sebuah saham sebelumnya downtrend, menjadi uptrend di mana support sebelumnya menjadi support kuatnya emiten saham, apabila harga dari uptrend kembali koreksi atau candle berbalik arah ke bawah, candle akan mencari support kuat sebelumnya. Setelah harga mantul dari support kuatnya dan membuat high baru dan harga koreksi kembali membuat low baru, tetapi di low baru ini belum kelihatan emiten saham bakal downtrend. Di situ kelihatan bahwa high sebelumnya tidak dapat dilewatin high terbaru, jadi di situ Anda harus waspada. Kalau Anda jeli memperhatikan pergerakan high dan low saja dari emiten saham, Anda sudah tahu apa yang dimau pasar. Apakah si market maker mau lari? Tanda-tanda sudah kelihatan tadi bahwa high sebelumnya tidak mampu dilewatin. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa musim sudah berganti menjadi downtrend. Inilah yang dikatakan fase konsolidasi. Anda harus hati-hati, apakah si market maker lagi kumpulin barang, atau ingin lari. Anda harus hati-hati, karena pergerakan harga sebelumnya downtrend kembali naik dan stagnan, biasanya si market maker sebelum barangnya habis, dia akan membuat candle atau harga bakal naik kembali, atau si market maker akan menggangkat kembali harga dan sambil jualan.
Di situ Anda boleh bermain ODT atau scalping boleh, bila harga lewat dari high sebelum melewatin resistennya, Anda cuan langsung bungkus, karena dari pergerakan saham tersebut belum begitu jelas apa sudah bullish atau masih downtrend. Di sini area-area sideways, market diserahkan di pasar, market maker hanya memantau saja dan menjaga harga tetap di pergerakannya, adapun pergerakan naik turun 1-2 tik itu hanya retail bisa saja terjadi transaksi, buy dan sell, pada saat itu. Di sini mulai market maker menginformasikan bahwa dia sudah masuk, dan dia ingin bantuan dari retail untuk mengangkat harga naik. Dengan bantuan retail dia bekerja sangat mudah untuk mengangkat harga nanjak ke atas. Di situ sangat jelas si market maker mengumpulin barang sebanyak-banyaknya, beli murah jual mahal ketika harga sudah di atas. Di situ jelas perbuatan market maker, harga turun tapi barang siap tampung sebelum harga nanjak ke atas. Di situ harga BO atau breakout tembus resisten, dan pada saat BO itulah kita masuk menumpang pada bandar. Biasanya apabila harga dalam uptrend dan harga koreksi saya akan menunggu saham tersebut di EMA 50 atau dengan menggunakan Fibo. Setelah harga uptrend, dan emiten saham koreksi hingga ke Fibo resist Anda perhatikan dengan teliti, biasanya emiten-emiten saham akan menguji resistnya agak lama, mungkin 1 atau 2 minggu bergerak di situ-situ saja. Anda harus tepat waktu masuknya, agar cuan Anda maksimal ketika masuk ke emiten saham tersebut. Ketika harga koreksi Anda boleh perhatikan di Fibo 60, apakah harga mantul atau naik ke atas. Jikalau tidak Anda cukup perhatikan, karena dia akan turun lebih dalam lagi mungkin menembus Fibo 50-nya atau Fibo 0,5, jika kalau Fibo 0,5, atau Fibo 50 juga tembus Anda bersabar saja menunggu harga lewat dari Fibo 0,5 tersebut, biasanya harga yang sudah tembus resistnya, agak lambat naik ke atas. Di situ harga sempat loncat begitu menyentuh Fibo 0,5, atau bisa dibilang menguji resist. Di sini Anda harus hati-hati, boleh sangkut berminggu-minggu, karena harga tembus resist. Tembus resist itu maksudnya harga atau candle telah breakdown, tembus support dari Fibo 0,5, biasanya harga yang down, bila menanjak harga atau candle naik ke atas menguji resist, harga agak lama bergerak di area tersebut. Tetapi apabila candle sudah lepas dari resist tersebut, resist berganti menjadi support, sebuah emiten saham akan lebih kencang nanjaknya ke atas. Setelah candle atau harga lewat dari Fibo 0,5, harga atau candle pasti kencang naiknya ke atas, dan kita disitulah mencari kesempatan untuk masuk.
Dengan indikator EMA 20 saja sebenarnya boleh kita membaca pergerakan sebuah emiten saham, bila Anda telah menguasai di mana support di mana resist Anda bisa sukses di emiten-emiten saham baik itu goregan atau blue chip, tetapi saya sarankan ke saham-saham yang rame, jangan mudah dimainkan market maker harga emiten saham tersebut, bila Anda bermain di saham-saham goregan, batasi duit Anda, karena bandar atau market maker dia tahu berapa besar retail menggumpulin atau retail buy saham tersebut, bila porsi Anda besar buy saham tersebut, seharusnya harga naik bisa jadi harga bakal terjun bebas, karena Anda telah mengganggu atau kelancaran perjalanan harga naiknya emiten saham tersebut. Contoh di chart di video ini, saya memakai EMA 20. Ketika harga bullish candle pun pasti di atas EMA 20. Yang paling utama dilihat di situ Anda harus tahu pergerakan emiten saham bagaimana dan di mana support emiten saham yang paling utama Anda harus cari, karena sejarah emiten saham pasti berulang-ulang, akan terjadi, sebab itulah saham-saham yang baru IPO susah untuk dianalisa dengan chart, kurang-kurang saham tersebut sudah 5 atau 3 tahun di bursa saham bisa kita menganalisa jejak pergerakan saham tersebut. Dengan teknik ini pun Anda boleh ODT, pastikan emiten saham begitu menembus EMA 50 Anda masuk, begitu Anda cuan bungkus atau TP, Anda harus menjaga harga jangan tembus ke bawah EMA 50. Yang pasti bila harga uptrend di temperam pendeknya, Anda bermain di EMA 5 saja, tunggu harga kembali ke EMA 5, jangan jauh-jauh Anda buy saham dari EMA 5. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti YouTube saya, pasti Anda sudah cukup jelas saya terangkan di mana yang PHP, dan di mana yang jelas menjanjikan. YouTube teknik bahagian satu judul YouTube tersebut, di situ saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya teknik ini. Yang paling utama di situ Anda perhatikan EMA 5, EMA 13, EMA 50, harga yang sudah bullish Anda menunggu saham tersebut di EMA 5 saja, bila harga atau cendel koreksi Anda tunggu di EMA 13 dan EMA 50, bila harga atau cendel telah tembus ke bawah EMA 50 Anda lupakan emiten saham tersebut.
Bila harga tembus dari EMA 5 dan EMA 13 tunggu harga di EMA 50, karena harga yang lagi up, support kuat emiten saham berada di EMA 50. Coba Anda perhatikan pergerakan saham-saham lagi uptrend, pasti harga bermain-main di area EMA 5, EMA 13 dan EMA 50, Anda tinggal jaga harga di 3 EMA tersebut, jangan Anda masuk ketika harga jauh-jauh dari EMA 5, dan ketika harga koreksi perhatikan harga di EMA 13 dan seterusnya. Teknik ini kamu harus jaga harga jangan sampai cendel atau harga melewatin EMA 50, Anda hanya mencari saham-saham yang harganya berada di atas EMA 50, dan lagi bagusnya harga baru saja menembus EMA 50 Anda masuk, kalau Anda bermain ODT. Teknik ini sederhana aja, tapi Anda harus patuhin ketika harga koreksi Anda mesti menjaga SL, contoh Anda masuk ketika harga lagi up, dan emiten saham berada di atas EMA 5, bila harga tembus dari EMA 5 Anda harus keluar, tunggu harga di EMA 13, dan begitu juga ke EMA 50. Bila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan bosku, dan bila ada teman-teman ingin bergabung ke Omega Trader, tempat belajar teknikal tanpa dipungut biaya 1 sen pun, cukup Anda membuka MNSI Sekuritas Sales B73, Anda layak jadi member Omega, link ada di bio YouTube ini, semoga video ini dapat membantu teman-teman di luar sana. Salam saham-saham siap terbang bosku, semoga Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu dan bertambah cuan terus. Bila Anda cuan dengan teknikal ini, jangan lupa sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu bosku.